25 Juli 2020, MV Wakashio, sebuah kapal tanker milik Jepang sepanjang 300 meter, mengalami kebocoran tangki saat perjalanan menuju Brasil dari Tiongkok di pantai timur Mauritius, Afrika Timur di Samudra Hindia. MV Wakashio merupakan kapal kargo milik perusahaan Nagasaki Shipping yang berbasis di Okayama, Jepang. Kapal ini disewa dan dioperasikan oleh perusahaan Mitsui O.S.K. Lines. Mitsui O.S.K. Lines merupakan sebuah perusahaan transportasi Jepang yang mengoperasikan kapal kontainer, kapal pengangkut khusus, kapal tanker minyak, dan kapal feri. Kapal yang membawa 4.000 ton minyak mentah tersebut kandas di atas terumbu karang di lepas pantai Mauritius. Akibat tak segera ditangani setelah 12 hari kandas, minyak yang dibawa mulai bocor dan mencemari perairan. 1.000 ton minyak tumpah ke perairan dan 3.000 ton minyak telah ditransfer dengan aman ke kapal yang lebih kecil. Akibat diterjang gelombang tinggi berhari-hari, akhirnya kapal itu retak dan terbelah. Setelah beberapa minggu, badan kapal bagian depan ditarik ke laut terbuka dan ditenggelamkan. Para ahli belum yakin seberapa luas dampak tumpahan minyak pada ekosistem laut. Butuh beberapa tahun atau bahkan dekade agar wilayah tersebut pulih kembali. Penyebab bocornya tangki minyak kapal MV Wakashio yaitu karena menabrak terumbu karang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suatu kapal mengalami kerusakan yaitu pertama, medan lautan. Medan lautan juga mempengaruhi keselamatan perjalanan kapal. Sementara itu, kondisi di lautan seperti adanya karang, batuan, dan gunung es juga berisiko mengganggu perjalanan kapal. Kedua, kondisi kapal. Kondisi kapal juga menjadi faktor penting menentukan keselamatan berlayar. Kapal harus dengan kondisi dan perawatan yang baik. Kebocoran pada bodi kapal menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Ketiga, kepiawaian nahkoda kapal. Orang yang mengemudi kapal mempunyai peran penting, pengalaman, dan kecelakaan nahkoda menentukan keselamatan perjalanan kapal. Nahkoda harus mengetahui kapasitas maksimal kapal sebelum berlayar. Selain itu, kecepatan nahkoda dalam mengambil keputusan juga mempengaruhi terhadap kapal yang dikemudikannya. Tumpahan minyak tersebut menimbulkan krisis lingkungan yang serius. Banyak organisme laut sekarat bahkan mati akibat tumpahan minyak tersebut. Puluhan lumba-lumba mati dan terdampar akibat tumpahan minyak, dan banyak hewan laut dan hutan bakau terpapar minyak juga kerusakan terumbu karang. Peristiwa ini juga mempengaruhi banyak orang yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada laut. Para nelayan yang tidak dapat memancing karena memancing telah dilarang di perairan, yang terkena minyak hingga dampak bagi pariwisata di mana ekonomi Mauritius tergantung pada pariwisata. Upaya pembersihan memakan waktu berbulan-bulan dan merugikan perusahaan perkapalan dan pemerintah Mauritius jutaan dolar. Operator kapal Mitsui O.S.K. Lines pada Juli menjanjikan ganti rugi sebesar 9,4 US dollar. Namun dari laporan yang muncul menunjukkan bahwa pemerintah Jepang dan Mauritius telah mengadakan pembicaraan agar pemerintah Jepang memberikan 3,6 miliar yen atau hampir 34 juta US dollar kepada pemerintah Mauritius untuk mengatasi dampak tumpahan minyak yang terjadi. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan tumpahan minyak di laut adalah dengan mengambilnya dari permukaan air. Terdapat pula cara unik yang dilakukan masyarakat Mauritius, yaitu dengan mencukur dan menyumbang rambutnya secara massal untuk membuat floating bomb yang dibuat menggunakan jerami, daun tebu, dan rambut manusia guna untuk menyerap dan menahan laju tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini adalah pengingat yang tragis bahwa bahan bakar minyak itu beracun dan ketergantungan kita pada bahan bakar tersebut membahayakan manusia dan planet ini. Sekarang saatnya membangun masa depan yang lebih baik.